Halo adik-adik, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama mengenai hasil kali skalar dua vektor. Materi ini dipelajari pada mata pelajaran Matematika Peminatan kelas 10 SMA kurikulum 2013. Nah, tapi sebelum itu jangan lupa untuk subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya. Nah, yang pertama kita akan mempelajari hasil kali skalar dua vektor. Misalkan terdapat vektor A dan vektor B, di mana vektornya tak 0 di R2 dan R3, yang titik awal dari kedua vektor tersebut berhimpit, ilustrasinya seperti ini. Jadi ada vektor A dan vektor B yang titik awalnya berhimpit, maka sudut antara dua vektor tersebut adalah sudut yang dibentuk antara dua vektor, di mana sudutnya terletak pada titik awal dengan besar sudut antara 0 derajat sampai 180 derajat. Nah, jadi sudut antara vektor A dan vektor B ini adalah theta di sini. Nah, theta ini adalah sudut antara vektor A dan vektor B. Oke, langsung saja kita masuk ke definisinya. Misalkan terdapat vektor A dan vektor B yang merupakan vektor tak 0 dan theta adalah sudut antara vektor A dan vektor B, maka perkalian skalar dari vektor A dan vektor B dinyatakan dengan A dot B. Dan didefinisikan oleh rumus A dot B ini akan sama dengan panjang dari vektor A kali panjang vektor B dikalikan dengan cos theta. Nah, langsung saja kita masuk ke contoh soalnya. Sudut antara vektor U dengan komponennya 0, 0, 1 dan vektor V dengan komponennya 0, 2, 2 adalah 45 derajat. Tentukanlah hasil dari U dot V. Nah, sesuai dengan rumusan yang telah kita pelajari tadi, U dot V ini akan sama dengan panjang dari vektor U dikalikan dengan panjang dari vektor V dikali cos theta. Panjang dari vektor U ini akan sama dengan akar dari 0 kuadrat ditambah komponen berikutnya yaitu 0 kuadrat ditambah 1 kuadrat. Kemudian kita kalikan dengan panjang dari vektor V, ini akan sama dengan akar dari 0 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 2 kuadrat. Oke, kita ingat kembali ya panjang vektor. Kemudian dikalikan dengan cos theta. Tetanya di sini 45 derajat, berarti di sini cos 45 derajat. Oke, di sini 0 kuadrat 0, 0 ditambah 0 hasilnya 0 ya. Kemudian 1 kuadrat itu 1. Akar dari 1 nilainya adalah 1. Dikalikan dengan akar dari 0 kuadrat itu 0, 2 kuadrat itu 4, 4 ditambah 4 hasilnya 8. Berarti 1 dikali akar 8. Kemudian di sini nilai dari cos 45 derajat itu adalah setengah akar 2. Kita kalikan di sini, 1 kali setengah itu setengah, kemudian akar 8 dikalikan dengan akar 2 hasilnya akar 16. Oke, akar 16 itu 4 ya, setengah dikali 4 hasilnya adalah 2. Nah, jadi hasil dari U dot V adalah 2. Selanjutnya kita masuk ke bentuk komponen perkalian skalar. Misalkan titik A dengan komponennya XA, YA, ZA dan titik B dengan komponennya XB, YB, ZB, maka hasil kali titik dua vektor dalam bentuk komponen vektor dapat dirumuskan sebagai berikut. Jadi A dot B ini akan sama dengan XA kali XB ditambah YA kali YB ditambah ZA kali ZB. Oke, langsung saja kita masuk ke contoh soalnya. Diketahui vektor A sama dengan 4I dikurangi 3J ditambah 2K dan vektor B sama dengan I ditambah 2J ditambah 5K. Tentukanlah A dot B. Oke, untuk penyelesaiannya A dot B ini akan sama dengan A, yaitu 4I dikurangi 3J ditambah 2K. Kita kalikan dengan vektor B-nya, yaitu I ditambah 2J plus 5K. Oke, selanjutnya kita kalikan komponen-komponen yang bersesuaian. Yang pertama, koefisien dari I yaitu 4 kita kalikan dengan koefisien I dari vektor B yaitu 1. Jadi 4 kali 1 ditambah di sini koefisien J-nya yaitu negatif 3 kita kalikan dengan 2. Berikutnya koefisien dari K yaitu 2 kita kalikan dengan 5. Oke, kita hitung di sini 4 kali 1 hasilnya 4, kemudian ditambah negatif 3 kali 2 hasilnya negatif 6, ditambah 2 kali 5 hasilnya 10.
Oke, kita selesaikan, kita hitung 4 ditambah negatif 6 hasilnya negatif 2, negatif 2 ditambah 10 hasilnya 8. Nah, jadi A dot B-nya nilainya adalah 8. Selanjutnya, sifat-sifat perkalian skalar vektor. Sifat yang pertama adalah sifat perkalian skalar vektor satuan, di mana I dot I hasilnya sama dengan 1, kemudian J dot J hasilnya juga sama dengan 1, dan K dot K ini akan sama dengan 1. Kemudian I dot J akan sama dengan J dot I yang hasilnya sama dengan 0, kemudian I dot K hasilnya juga sama dengan K dot I yang hasilnya 0, dan J dot K hasilnya sama dengan K dot J yang hasilnya juga sama dengan 0. Nah, ini adalah sifat yang pertama. Berikutnya, sifat yang kedua yaitu sifat perkalian skalar vektor. Meliputi yang pertama adalah sifat komutatif, di mana A dot B akan sama dengan B dot A. Kemudian yang kedua adalah sifat asosiatif, di mana A dot B dot C akan sama dengan A dot B dot C. Kemudian sifat distributif, di mana A dot B plus minus C akan sama dengan A dot B plus minus A dot C, atau A plus minus B dot C akan sama dengan A dot C plus minus B dot C. Nah, ini adalah sifat yang kedua. Selanjutnya sifat yang ketiga, di mana A dot A ini akan sama dengan panjang dari vektor A dikuadratkan. Oke, jika vektor A-nya itu adalah MI plus NJ plus PK, maka A dot A ini akan sama dengan panjang dari vektor A, yaitu akar dari M kuadrat ditambah N kuadrat ditambah P kuadrat, kemudian dikuadratkan lagi, sehingga menghasilkan A dot A sama dengan M kuadrat ditambah N kuadrat ditambah P kuadrat. Oke, kita masuk ke latihan soalnya. Apabila vektor A dan vektor B membentuk sudut 60 derajat dengan panjang vektor A 8 dan panjang vektor B sama dengan 6, tentukan A dot A plus B. Oke, penyelesaiannya A dot A plus B ini akan sama dengan A dot A ditambah A dot B sesuai sifat yang sudah kita pelajari tadi. Kemudian di sini ada A dot A, di mana A dot A ini akan sama dengan panjang dari vektor A dikuadratkan. Kemudian ditambah A dot B ini akan sama dengan panjang dari vektor A dikalikan dengan panjang vektor B dikalikan dengan cos sudut yang diapitnya, yaitu 60 derajat. Oke, kita selesaikan. Di sini panjang dari vektor A adalah 8, berarti 8 kuadrat ditambah panjang vektor A 8 dikalikan dengan panjang vektor B 6 dikalikan dengan cos 60 derajat, yaitu setengah. Kita selesaikan. 8 kuadrat di sini 64, kemudian di sini ada 8 dikali setengah hasilnya 4 ya. 4 kali 6 hasilnya 24. Oke, jadi 64 ditambah 24 hasilnya adalah 88. Nah, seperti itu ya. Oke, kita masuk ke latihan soal berikutnya. Diketahui vektor U dengan komponennya 2, negatif 1, 1, dan vektor V dengan komponennya 1, 1, 2. Tentukan hasil dari U dot V dan sudut antara vektor U dan V. Oke, yang pertama kita akan mencari terlebih dahulu U dot V, di mana U dot V ini akan sama dengan, kita kalikan 2 kalikan dengan 1, kemudian ditambah negatif 1, kita kalikan dengan 1, ditambah dengan 1, kita kalikan dengan 2, sesuai dengan rumusan yang telah kita pelajari tadi. Oke, kita selesaikan. 2 kali 1 hasilnya 2, ditambah negatif 1 kali 1 hasilnya negatif 1, ditambah 1 kali 2 hasilnya 2. Sehingga U dot V-nya sama dengan 2 ditambah negatif 1 hasilnya 1, 1 ditambah 2 hasilnya 3. Nah, jadi U dot V-nya sama dengan 3. Berikutnya, kita akan menentukan sudut antara vektor U dan vektor V. Nah, ingat rumusan bahwa U dot V ini tadi kan sama dengan panjang dari vektor U dikalikan dengan panjang dari vektor V dikalikan dengan cos theta. Sehingga dari sini kita memperoleh bahwa cos theta akan sama dengan U dot V per panjang dari vektor U kali panjang dari vektor V. Sehingga kita selesaikan, cos theta akan sama dengan U dot V-nya tadi sudah kita peroleh, yaitu 3. Jadi 3 per
panjang dari vektor U, kita cari dulu panjang dari vektor U adalah akar dari kuadrat komponennya dijumlahkan. Jadi di sini komponennya 2, kita kuadratkan, kemudian ditambah dengan negatif 1 dikuadratkan, ditambah 1 kuadrat. Kemudian kita kalikan dengan panjang dari vektor V. Panjang dari vektor V akan sama dengan akar dari 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat dan ditambah 2 kuadrat. Kita selesaikan, kita akan memperoleh cos theta sama dengan 3 per akar dari 2 kuadrat itu 4, ditambah negatif 1 kuadrat itu 1, ditambah 1 kuadrat juga 1. 4 tambah 1 tambah 1 hasilnya 6, jadi akar 6. Kemudian dikalikan dengan akar dari 1 kuadrat 1, ditambah 1 hasilnya 2, 2 ditambah 2 kuadrat 4, 2 ditambah 4 hasilnya 6, jadi dikalikan dengan akar 6. Sehingga kita memperoleh cos theta sama dengan 3 per akar 6 kali akar 6 hasilnya adalah 6. Kalau kita sederhanakan 3 per 6 ini adalah setengah. Jadi cos theta sama dengan setengah. Ingat bahwa cos yang nilainya setengah adalah untuk sudut 60 derajat, di mana cos 60 derajat nilainya setengah. Sehingga kita memperoleh sudut theta besarnya adalah 60 derajat. Nah, jadi sudut antara vektor U dan vektor V adalah 60 derajat. Nah, seperti itu ya, semoga mudah untuk dipahami. Nah, itu tadi pembahasan mengenai hasil kali skalar dua vektor. Semoga bermanfaat untuk kalian semua ya. Dan jangan ragu untuk bertanya melalui kolom komentar jika kalian masih belum paham. Kemudian jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih.